Ya, salatul jamaah. Apa salatul jamaah itu? Yaitu salatus nain ma'an. Yaitu salat berdua orang, salat dua orang secara bersamaan. Ya, salat dua orang secara bersamaan atau aksar min zalik, atau lebih dari dua. Karena apa? Makna jamaah di situ adalah aqallul isnan. Ya, ini aqallul jam'i yaitu isnan. Yaitu jamaah yang dimaksud sedikitnya adalah dua orang. Ya, sebagaimana perkataan para ulama yang berkaitan dengan salasah, yaitu bisa dua, bisa tiga, ya, yaitu lebih dari dua, ya, bisa lebih dari dua, bisa maksimal minimal dua, maksimal tidak ada maksimalnya. Yang penting dia ramai penuh, ya, lebih dari dua, bisa dua, bisa tiga, atau lebih dari tiga sampai seterusnya. Maka salah satunya menjadi imam, sedangkan ya sisanya artinya orang yang ada itu, ya, misalnya dua orang, maka satunya imam, satunya lagi makmum, ya. Maka di sini apa hukum sholat jamaah itu? Ya, hukmu sholatil jamaah wa hukmul jamaah ala man sami'an nida. Itu hukum sholat jamaah dan hukum jamaah bagi mereka yang mendengarkan. Maka berbeda pendapat para ulama tentang sholat jamaah. Nah, yang pertama adalah fadhahabal jumhur wa minhum al-malikiyah, yaitu mazhab jumhur, dan di antara jumhur tersebut adalah mazhab maliki. Apa kata mazhab maliki? Anna sholatal jamaah sunnatun, bahwa sholat jamaah itu adalah sunnah. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, wa dhahaba Syafi'i wa Abu Hanifah. Ya, wa dhahaba Syafi'i wa Abu Hanifah, yaitu mazhabnya Imam Syafi'i dan mazhabnya Imam Abu Hanifah. Apa sholat jemaah itu hukumnya? Hukumnya fardun alal kifayah. Apa maksudnya fardun alal kifayah? Yaitu annahu idza qama biha ba'dul muslimin saqata taklif awil isim anil akharin. Ya, apabila salah satu atau sebagian kaum muslimin telah mengerjakan jemaah tersebut, maka yang lain gugur. Gugur. Tidak perlu mengerjakannya yang lain. Itu yang maksud fardu kifayah. Seperti juga menyelenggarakan jenazah. Apabila jenazah itu telah diselenggarakan oleh yang lain, maka kewajiban kaum muslimin yang lain gugur dan tidak berdosa. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Ya. Pendapat yang ketiga, pendapat yang ketiga adalah mazhab Zahiri dan mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Ya, mazhab Zahiri, apa itu Ustaz Zahiri itu? Itu Zahiri disandarkan kepada Imam Daud Az-Zahiri. Siapa itu Daud Az-Zahiri? Yaitu yang mencetuskan pemahaman yang berdasarkan teks semata, yaitu secara zahir saja. Dia lebih mengutamakan secara zahir saja, yang tampak saja. Sedangkan yang tersirat dia tidak terima, sehingga dinamakan zahiri. Ya, dinamakan zahiri, ya. Sedangkan Imam Ahmad adalah mazhab Hambali, ya, Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali. Bahwa apa mazhabnya? Annaha fardu ain ala kulli mukallafin. Yaitu fardu ain, wajib bagi semuanya, ya, dikenakan bagi kaum muslimin, ya, wajib mengerjakan sholat jemaah tersebut. Ini mazhab yang dari Zahiri dan Imam Ahmad atau mazhab Hambali. Apa penyebab perbedaan pendapat tersebut? Yaitu as-sabab fi ikhtilafil ulama, sebabnya perbedaan pendapat ulama, ta'arud, ya, fahmihim li ahadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-waridah fi salatil jamaah, yaitu adanya pertentangan pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi yang ada tentang salat jamaah. Yang pertama hadisnya salatul jamaah tafdulu salatil fardhi bi 27 bi khamsin wa 20 darajah atau bi 27 darajah.
bahwa sholat jamaah itu lebih utama dari sholat sendirian. Yang pahalanya sholat jamaah itu 25 derajat atau 27 derajat. Ya. Anna sholat fil jamaah min jinsil mandub. Ya, bahwa sholat jamaah di sini yang dimaksud dari pemahaman hadis ini termasuk jenis yang disunnahkan. Mandub artinya sunnah. Lianna al-mas'alah masalah afdaliyah. Karena itu kaitannya dengan sesuatu yang lebih utama. Ya. Ini hadis yang pertama. Al-hadisus tsani, hadis yang kedua, hadisul a'ma al-masyhur, yaitu hadis Imam A'ma yang terkenal, Imam A'ma ya. Hadisul a'ma ya, hadisul a'ma ya. Hina ista'dzanahu fi takhalluf ya an salatil jamaah, ketika dia meminta izin untuk menyelisihi para sahabat yang lainnya, yaitu tidak mengerjakan salat jamaah. Li'annahu la qa'id lahu, karena dia tidak bisa mandiri. Farakhasa lahu fi dzalik fi bidayatil amri. Lalu ada keringanan baginya untuk ya tidak mengerjakan salat jamaah pada tahap awal. Tsumma qala alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memperbaiki fatwa tersebut dengan mengatakan, atas ma'un nida, apakah kamu dengar azan? Qala na'am, ya Rasulullah, saya dengar, betul, ya saya dengar. Qala la ajidu laka rukhsah, maka tidak ada yang didapati bagi kamu keringanan. Wa hadzal hadis kanasi fi wujubi salatil jamaah inda adamil udrin, inda adamil udri. Maka hadis ini menunjukkan wajibnya salat jamaah ya tanpa uzur, ya. Kemudian hadis yang ketiga, ya, yaitu anna Utsban bin Malik kana ya ummu wa huwa a'ma, ya, an yakuna imaman, dan dia ya dalam keadaan buta, Utsban bin Malik ini, dan dia pernah menjadi imam. Qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu takunu dzulmah, bahwa saya melihat gelap, wal matar wasail, ada hujan, ada juga banjir, wa ana rajulun darirul basar, saya adalah laki-laki buta dan tidak melihat dengan jelas. Fasalli ya Rasulullah fi baiti makanan attakhidhuhu musalla, maka salatlah ya Rasulullah di rumahku, tempat di mana aku menjadikan itu tempat salat. Faja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mendatanginya. Faqala aina tuhibbu an usalli, di mana kamu suka aku salat? Fa'asyara lahu ila makan minal bait, kemudian dia ya menunjukkan tempat di rumahnya. Fasalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun salat ya di dalam rumahnya tersebut, ya. Maka disinilah terhadap hadis-hadis, 3 hadis ini, sehingga adanya perbedaan para ulama yang berfatwa tentang sholat jamaah itu bagaimana hukumnya. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain, ya. Ada sunnah, ada fardu kifayah, ada fardu ain. Itu 3 hukum yang dari 4 mazhab tersebut. Dikarenakan 3 hadis yang dipahami dengan perbedaan pemahaman, ya. Lalu man dakhala ala jamaah wa kana qad shalla hal yu'id shalah ma'al jamaah am la? Ikhtalafa ulama man kana shalla mufaridan, ya, apabila dia salat sendirian. Qala qaum minhum Malik wa ashabuh, maka Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan boleh an yu'ida ma'al jamaah kulli salawat illa al-maghrib faqat. Bolehnya dia mengulangi salatnya dengan semua salat itu bersama jemaah kecuali maghrib saja, kata Imam Malik dan pengikutnya dan murid-muridnya. Wa qala Abu Hanifah jawaz an yu'ida salawat kullaha, yaitu boleh mengulang salat semuanya illa al-maghrib wal asr. Kata Abu Hanifah boleh dia mengulang salatnya kecuali maghrib dan asar. Qala al-Auza'i, kata Imam Auza'i jawaz an yu'ida salat kullaha illa al-maghrib was subuh. Ya, bolehnya dia mengulang salat semuanya kecuali maghrib dan subuh. Wa qala Abu Saur, kata Imam Abu Saur jawaz an yu'ida salawat
kullaha illa al-'asr wal fajr. Bolehnya dia mengulang solatnya semuanya kecuali ya asar dan subuh. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, jawazu an yu'ida salawat kullaha. Bolehnya dia mengulang solatnya semuanya. Maka ya sepakat para a'immah, para imam dan jumhur ulama mengatakan jawazu i'adatis shalah liman sallaha munfaridan. Bolehnya dia mengulang solatnya apabila dia mengerjakan salat dalam keadaan sendiri. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirajul, ketika Rasulullah mengatakan kepada seorang laki-laki, malaka lam tusalli ma'an nas. Kenapa kamu tidak salat bersama orang-orang? Alasta birajulin muslim? Apakah kamu seorang muslim yang betul-betul laki-laki muslim? Faqala bala, maka dia menjawab Rasulullah, ya betul ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Walakinni sallaitu fi ahli, tetapi saya salat bersama keluargaku. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, idza ji'ta fasalli ma'an nas. Jika kamu datang maka salatlah bersama manusia. Wa in kunta qad sallaita, walaupun kamu telah salat sendirian. Jadi bolehnya mengulang salat ya apabila dia sendiri. Tapi ketika dia nampak ada salat jemaah, dia ikut mengulang salatnya dengan jemaah tersebut. Ya, maka man kana fi shalla fi jamaah aksarul fuqaha ala annahu la yu'idu ijbaran au ijaban minhum Malik wa Abu Hanifah. Yaitu banyaknya para fuqaha mengatakan tidak perlu mengulang baik secara paksa maupun maupun kemauan sendiri. Maka tidak perlu mengulang, kata Imam Malik dan Abu Hanifah. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan ya di antaranya berfatwa seperti Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i wa Daud wa Ahlul Zahir bal yu'id. Bahkan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Daud, Imam Daud Az-Zahiri, Imam Daud Az-Zahiri dan Ahlul Zahir maupun para pengikut Imam Daud Az-Zahiri mengatakan bahwa salat jemaah itu tetap harus dikerjakan walaupun dia sudah salat sendirian. Nah, maka warajih, apa yang kuat, annahu la mani', bahwa tidak ada halangan, tidak ada larangan min i'adati salatil jamaah, untuk mengulang salat jamaah, liman shalla aidan fi jamaah. Walaupun dia sudah salat, walaupun salatnya yang dia sudah lakukan itu dalam keadaan jemaah. Sawaun liyatasaddaq alal akharin, baik itu untuk bersedekah kepada yang lain. Jadi dia apabila mengulang salatnya dengan yang lain itu sama dengan dia bersedekah kepada yang lain. Au liyasulalahu bidzalika ajr hadhihi nafilah, atau dia dapat memperoleh pahala dikarenakan disunnahkannya apabila dia mengulang salatnya bersama yang lain, ya. Maka apa penyebabnya perbedaan fuqaha ini? Perbedaannya disebabkan pemahaman yang berbeda terhadap hadis-hadis Nabi, di antaranya la tusalli shalah fi yaumin marratan, janganlah kalian mengerjakan salat pada suatu hari 2 kali. Nah, gitu. Ada lagi hadis yang kedua, yaitu ketika diperintahkan kepada mereka untuk mengulang salat secara berjamaah atau jemaah yang kedua, maka ketika itu dikatakan kepadanya, man yatasaddaq alai, siapa yang bersedekah kepadanya, au man yutajir ma'ahu yusalli ma'ahu, yaitu siapa yang memberikan pahala ya kepada dirinya dan juga kepada orang lain untuk bersedekah sehingga dia salat bersama orang itu. Al hadisus salis, dan juga hadis yang ketiga, malaka lam tusalli ma'an nas, apa yang menyebabkan kamu tidak sholat bersama manusia? Alasta birajulin muslim? Apakah kamu seorang laki-laki muslim? Faqala bala, ya Rasulullah, ya. Sampailah kepada ucapan Rasulullah, idza ji'ta fasalli ma'an nas wa in kunta qad shallaita. Jika kamu datang, maka kamu sholatlah bersama manusia itu, bersama orang-orang, ya. Jika kamu sudah melakukannya, maka kamu tetap sholat bersama orang-orang tersebut. Kemudian hadis yang keempat, yaitu salatnya Muaz ma'an Nabi, salatnya Muaz bin Jabal radhiyallahu an bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ya suatu kaum
yang dia setelah sholat bersama Nabi, kemudian dia kembali kepada kaumnya, kemudian dia menjadi imam dengan menjadi imam sholat dengan kaumnya, yaitu Muaz yang telah sholat bersama Nabi secara berjemaah lalu mengimami sholat di depan kaumnya. Maka waqala lahun Nabi SAW, maka ia mengatakan kepada Nabi SAW, ya lahum faridah walaka nafila. Maka Nabi pun mengatakan kepada Muaz, sungguh apa yang kamu kerjakan Muaz itu adalah ya yang pertama yang wajib yaitu bersamaku, dan yang kedua adalah nafilah yaitu sunnah, maka engkau mendapatkan pahala sunnahnya. Itulah yang berkaitan dengan sholat jemaah. Jadi di sini ya bagaimana penjelasan Ustadz tentang hal ini? Ya sebenarnya ya sholat jemaah secara jumhur ulama, mayoritas ulama bahwa untuk laki-laki ya untuk laki-laki dia sebenarnya wajib dia di masjid, walaupun mazhabnya Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i mengatakan fardu kifayah, atau mazhabnya Malik mengatakan sunnah, tetapi yang benar berdasarkan hadis-hadis Nabi, ya berdasarkan hadis-hadis Nabi sesuai dengan apa yang juga diambil pendapatnya dari mazhab Imam Ahmad atau mazhab Hambali, maka di situ adalah fardu ain bagi laki-laki. Itu adalah pendapat yang kuat, kecuali kalau dia ada uzur, ya kecuali ada uzur laki-laki tersebut, di mana uzur itu bermacam-macam, bisa karena mengajar atau karena dia sakit ya, atau karena hal-hal lain yang ada uzur yang syar'i, uzur yang disyariatkan, bukan uzur yang dibuat-buat, tapi uzur yang disyariatkan, maka dia boleh sholat sendirian. Tapi ketika dia tidak ada uzur di situ, maka wajib bagi dia untuk sholat jemaah bagi laki-laki muslim ya. Adapun bagi perempuan, dia tidak wajib sholat jemaah di masjid. Nah, bagi perempuan yang afdal adalah sholat jemaah di rumahnya, bahkan yang lebih afdal, yang lebih utama, bahkan perempuan itu sholat lima waktunya di kamarnya, di biliknya. Begitulah pentingnya ya, kita harus mengetahui hukum sholat jemaah ini, yang dimana kita perlu mempelajarinya dengan benar, dan harus kita mengetahui perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para ulama, di kalangan mazhab. Maka di sini sangat penting bagi kita untuk memahaminya, dan Ustaz tidak akan bahas secara mendalam apa yang ada di dalam pembahasan ini, yaitu kaitannya dengan siapa yang pantas jadi imam. Tapi cukuplah bab pembahasan tentang sholat jemaah di dalam pertemuan kedua ini bersama kalian, yang dimana kita sudah bahas tentang toharah, maka lanjutannya adalah pembahasan tentang hukum sholat jemaah. Maka kesimpulannya yang rajih, yang lebih kuat pendapatnya adalah sesuai dengan hadis-hadis Nabi dan sesuai dengan apa yang telah dikuatkan di dalam mazhab Hambali, bahwa itu wajib ain, fardu ain bagi laki-laki selagi tidak ada uzur syar'i ya, selagi tidak ada uzur syar'i bagi laki-laki muslim dia wajib. Maka dia usahakanlah selagi dia sehat, dia punya kaki, dia punya mata, dia punya kekuatan, maka usahakan dia hadir di masjid, menghadiri sholat subuh sampai sholat isya secara berjamaah di masjid. Maka sungguh nikmat apabila laki-laki tersebut melakukannya, dan sangat-sangat akan berdampak kepada dia sebagai laki-laki muslim, apalagi apabila dia sholat subuh sampai isya-nya itu istiqomah, terlebih lagi sholat subuh dan isya-nya itu dia senantiasa berjemaah di masjid, maka itu menunjukkan dia tidak memperoleh sifat munafik. Karena di antara tanda-tanda munafik kata Rasulullah, yaitu apabila seorang laki-laki muslim dia meninggalkan sholat jamaah di sholat subuhnya maupun di sholat isya-nya. Apabila sholat subuh dan isya-nya dia tidak kerjakan secara berjamaah, sungguh ada sifat munafik, ada sifat nifak yang ada pada laki-laki muslim tersebut. Itu hadisnya sahih, dan banyak lagi yang berkaitan dengan itu hadis-hadis Nabi. Maka pentingnya sholat jemaah, walaupun ada mazhab-mazhab lain yang mengatakan seperti tadi, ada sunnah atau mandub, ada fardu kifayah, yaitu apabila sudah ada yang mengerjakan maka yang lain gugur kewajibannya, atau ada hukum-hukum yang lain, sunnah muakkadah dan yang lainnya. Tetapi
yang rajih, yang lebih pendapat yang kuat adalah selagi muslim, laki-laki muslim itu tidak ada uzur yang syar'i, tidak ada halangan, hambatan yang syar'i, ya, maka dia berupaya untuk melakukan sholat jemaah di masjid, maka masjid itu akan menjadikan dia hidup bahagia, dikarenakan dia senantiasa menjaga sholat jemaahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah di masjid dengan menjaga sholat 5 waktunya mulai subuh sampai isya, terlebih lagi khususnya subuh dan isya. Maka ini penting untuk dipahami oleh setiap laki-laki muslim. Adapun perempuan, maka adalah hukumnya diperbolehkan, hukumnya boleh bagi yang mau sholat di masjid. Sedangkan afdalnya, lebih utamanya, perempuan muslimah sholatnya adalah di rumah, dan bahkan lebih afdal lagi dia sholat 5 waktunya di kamarnya atau di biliknya. Betapa Islam itu memuliakan laki-laki dan memuliakan perempuan, sehingga Islam itu indah, Islam itu Masya Allah. Maka apabila laki-laki itu mengerjakan sholat di masjid istiqamah, apalagi subuh dan isya, apalagi kalau dia 5 waktu berusaha di masjid semuanya, kemudian berzikir kepada Allah, maka ketenangan yang dia dapatkan, ketentraman yang dia dapatkan. Dan di antara ciri laki-laki soleh, ciri laki-laki soleh adalah dia mengerjakan sholat subuh secara berjamaah. Maka itu di antara kriteria muslimah mencari suami yang soleh, bahwa apabila laki-laki tersebut mengerjakan sholat subuh secara berjamaah, istiqamah, konsisten selama hidupnya, maka laki-laki itu adalah laki-laki yang soleh. Wallahu ta'ala alam sawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih Pak. Ustadz. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustaz.